Di tengah gelapnya malam di Gurun Arab, sebuah eksekusi yang direncanakan dengan pedang legendaris milik Algojo terkenal, Abdullah bin Bahar, berubah menjadi peristiwa yang mengguncang keyakinan semua orang. Seorang tenaga kerja wanita bernama Juleha, janda 2 anak asal Jawa Barat, menjadi saksi hidup kebesaran Allah yang melindunginya dari maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Juleha adalah seorang wanita sederhana asal sebuah desa kecil di Jawa Barat. Sebagai janda dengan 2 anak yang masih kecil, ia memikul tanggung jawab besar setelah suaminya meninggal dunia. Tekanan ekonomi memaksanya untuk merantau ke Timur Tengah sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Di desanya, Juleha dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, rajin membantu tetangga, dan memiliki kebiasaan berzikir setiap pagi dan malam. Keimanannya yang teguh sering menjadi sumber kekuatannya saat menghadapi berbagai kesulitan hidup. Namun, takdir membawanya pada perjalanan penuh cobaan. Dalam pekerjaannya di negeri orang, ia difitnah oleh majikannya sendiri karena suatu kesalahan besar yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Fitnah itu membuat Juleha ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman meninggal tanpa kesempatan pembelaan yang memadai. Juleha yang tidak bersalah harus menerima kenyataan pahit. Di pengadilan, ia dinyatakan bersalah atas tuduhan yang tak pernah ia lakukan. Keputusannya sangat jelas, hukuman meninggal dengan eksekusi pedang. Hukuman ini bukan hanya membuat Juleha terpukul, tetapi juga menimbulkan ketakutan luar biasa karena Algojo yang ditunjuk untuk eksekusi adalah Abdullah bin Bahar, seorang legenda di tanah Arab. Abdullah dikenal sebagai Algojo paling memeninggokan, dengan pedangnya yang tak pernah gagal melaksanakan tugas. Setiap orang yang pernah berhadapan dengan Abdullah selalu menemui ajal mereka tanpa ampun. Vonis ini seolah menjadi akhir hidup Juleha, namun jauh di lubuk hatinya, ia tetap berzikir dan berserah kepada Allah, yakin bahwa hanya Tuhan yang memiliki kuasa atas hidup dan meninggal. Malam eksekusi akhirnya tiba. Langit di Gurun Arab gelap pekat, hanya diterangi obor-obor yang berkobar di sekitar lapangan eksekusi. Ribuan warga berkerumun untuk menyaksikan peristiwa yang dianggap sebagai tontonan. Abdullah melangkah dengan gagah membawa pedangnya yang legendaris, sebuah pedang besar yang telah menorehkan banyak nyawa. Di tengah suasana yang mencekam, Juleha berdiri di tempat eksekusi dengan kepala tertunduk. Namun, wajahnya tetap tenang, bibirnya terus bergerak melafalkan zikir. Ketika Abdullah mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, sebuah hal yang tak terduga terjadi. Pedang itu seakan kehilangan kekuatannya dan terpental begitu saja, tanpa mampu menyentuh tubuh Juleha. Semua orang tertegun, termasuk Abdullah, yang untuk pertama kalinya dalam hidupnya gagal menjalankan tugasnya. Kejadian itu langsung memunculkan kekacauan di tengah kerumunan. Warga yang menyaksikan eksekusi tersebut tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka mulai berbisik-bisik, mencoba mencari penjelasan. Beberapa menganggap ini adalah campur tangan kekuatan gaib, sementara yang lain mulai ketakutan, mengira Juleha memiliki ilmu mistis yang tak terlihat. Abdullah sendiri berdiri membatu. Tangannya gemetar memegang pedangnya. Bagaimana mungkin pedang yang selama ini ia andalkan, yang tak pernah gagal, kini tak mampu menjalankan tugasnya? Pikirannya penuh dengan kebingungan dan amarah. Ia tak pernah gagal sebelumnya, dan kini reputasinya dipertanyakan oleh kejadian ini. Merasa terpukul oleh kegagalannya, Abdullah mulai menyelidiki siapa sebenarnya Juleha. Ia memerintahkan para penjaga untuk membawa wanita itu kembali ke selnya sementara ia mencari tahu lebih lanjut. Abdullah yakin bahwa Juleha bukanlah orang biasa. Dalam benaknya, hanya ada 2 kemungkinan. Juleha memiliki ilmu mistis yang kuat atau ia dilindungi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia pahami. Abdullah bahkan mulai mencari informasi tentang asal-usul Juleha, bertanya kepada orang-orang di sekitarnya dan tokoh-tokoh terkemuka di kota. Namun, satu hal yang membuat Abdullah semakin bingung adalah bahwa Juleha tetap tenang, tak menunjukkan rasa takut, meskipun nyawanya sedang di ujung tanduk. Abdullah pun menjadi semakin penasaran, dan obsesi untuk membuktikan kekuatannya mulai menguasai dirinya. Di tanah kelahirannya di Jawa Barat, Juleha dikenal sebagai sosok yang sederhana dan penuh kesabaran.
Desa tempat ia tinggal adalah sebuah komunitas kecil yang sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari pertanian. Kehidupan Juleha tidak pernah mudah. Sebagai seorang janda dengan 2 anak, ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski begitu, Juleha tidak pernah mengeluh. Warga desa sering memuji kepribadiannya yang tekun, terutama dalam ibadah. Setiap pagi setelah subuh, ia terlihat duduk di serambi rumahnya, berzikir dengan tasbih di tangan. Begitu pula di malam hari sebelum tidur, ia menyempatkan waktu untuk bermunajat kepada Allah. Ketika memutuskan untuk menjadi TKW, ia membawa semangat yang sama, bekerja keras untuk anak-anaknya sambil terus menjaga hubungan dengan Tuhannya. Dalam keadaan sulit, Juleha selalu mengingatkan dirinya bahwa pertolongan hanya berasal dari Allah, dan ini menjadi landasan ketenangan dirinya di tengah cobaan hidup. Setelah peristiwa ajaib pada malam eksekusi pertama, Abdullah memutuskan untuk bertemu langsung dengan Juleha di sel penjara. Pertemuan ini menjadi momen yang syarat emosi dan penuh ketegangan. Abdullah, yang biasanya penuh percaya diri, kini berdiri di depan Juleha dengan rasa penasaran yang membara. "Apa kekuatan yang kau miliki?" tanya Abdullah dengan nada tajam. Juleha, yang tengah duduk bersila di lantai sel, hanya tersenyum lembut. Ia menjawab dengan tenang, "Aku tidak memiliki kekuatan apa-apa. Aku hanya meminta pertolongan kepada Allah, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu." Jawaban itu membuat Abdullah terdiam sejenak. Lalu ia kembali menuduh, "Jangan berbohong. Kau pasti menggunakan ilmu mistis. Mungkin ilmu dari negerimu, semacam rawa rontek atau kekuatan hitam lainnya." Namun, Juleha tetap tenang dan menjawab, "Aku tidak membutuhkan ilmu semacam itu. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak-Nya." Percakapan ini membuat Abdullah semakin bingung. Ia sulit menerima bahwa ada kekuatan di luar dirinya yang jauh lebih besar dan tak bisa ia kendalikan. Abdullah, yang tumbuh dengan budaya skeptis dan keyakinan pada kekuatan manusia, tidak percaya pada konsep ketergantungan penuh kepada Tuhan. Dalam benaknya, kekuatan hanya milik mereka yang berani, tangguh, dan memiliki alat yang memeninggokan, seperti pedang legendarisnya. Karena itu, ia tetap berprasangka bahwa Juleha menggunakan kekuatan mistis, seperti ilmu rawa rontek, ilmu kuno dari Jawa yang dipercaya dapat membuat seseorang kebal dari senjata tajam dan tak bisa meninggal sebelum kehendaknya terpenuhi. Abdullah bahkan sempat berpikir untuk membawa ulama setempat guna membuktikan bahwa Juleha terlibat dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama. Namun, Juleha tetap teguh dengan jawabannya, "Aku hanya meminta perlindungan kepada Allah, yang menguasai hidup dan meninggal. Bukan karena aku, tetapi karena kasih sayangnya, aku masih hidup." Jawaban ini membuat Abdullah semakin geram, tetapi di sisi lain, hatinya mulai terusik dengan kebenaran yang sederhana namun sulit ia terima. Ketidakmampuan pedangnya untuk mengeksekusi Juleha membuat Abdullah merasa reputasinya tercoreng. Sebagai algojo yang dihormeninggal dan ditakuti, ia tidak bisa menerima kegagalan ini. Oleh karena itu, ia menyusun rencana kedua yang lebih kejam. Abdullah memutuskan untuk menggunakan ribuan busur panah, sebuah strategi yang ia yakini mustahil gagal. Ia memerintahkan para prajurit untuk berkumpul dan menyiapkan barisan pemanah di sekitar Juleha. Kali ini, tidak ada yang akan menyelamatkan dia, gumamnya penuh keyakinan. Malam berikutnya, ribuan panah diarahkan ke tubuh Juleha yang terikat di tengah lapangan eksekusi. Abdullah sendiri memimpin perintah serangan, memastikan bahwa setiap panah diarahkan dengan sempurna. Ia ingin memastikan bahwa jika satu panah gagal, 1000 lainnya akan menuntaskan tugas tersebut. Warga yang menyaksikan eksekusi kedua ini berdiri dengan rasa tegang, menunggu hasil akhirnya. Namun, saat ribuan busur dilepaskan ke udara, sesuatu yang tak terduga kembali terjadi. Angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah yang berlawanan, menghentikan semua anak panah sebelum mereka mencapai tubuh Juleha. Panah-panah itu seakan terombang-ambing di udara dan jatuh ke tanah tanpa satupun yang menyentuh sasarannya. Suasana berubah menjadi kekacauan. Warga yang menyaksikan peristiwa tersebut panik dan ketakutan. Sebagian besar dari mereka mulai percaya bahwa Juleha memang dilindungi oleh kekuatan ilahi yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan Abdullah, yang semula sangat yakin pada rencananya,
terdiam dengan wajah penuh keterkejutan. Tangannya gemetar, tubuhnya dipenuhi peluh, dan untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar. Dalam keheningan yang penuh kejanggalan itu, Juleha tetap berdiri tegak, dengan bibir yang terus melafalkan zikir kepada Allah. Peristiwa ini semakin menegaskan bahwa tidak ada kekuatan di dunia yang dapat mengalahkan kehendak Allah. Setelah kegagalan eksekusi kedua, obsesi Abdullah terhadap Juleha semakin membara. Di benaknya, peristiwa ini bukan hanya sekadar kegagalan teknis, melainkan sebuah tantangan besar terhadap reputasi dan harga dirinya. Sebagai algojo yang selama ini dipuja karena kehebatannya, ia tak pernah gagal menjalankan tugas, apalagi 2 kali berturut-turut. Abdullah merasa terhina di hadapan warga yang menyaksikan peristiwa itu. Bagaimana mungkin seorang wanita biasa bisa melawan semua kekuatan yang telah kubangun selama ini? Pikirnya. Obsesi ini perlahan berubah menjadi dendam, dan ia bertekad untuk membuktikan bahwa kekuatan manusia, kekuatan dirinya, masih lebih unggul daripada apa yang ia anggap sebagai kebetulan atau tipu daya. Abdullah mulai menyusun rencana eksekusi ketiga, kali ini lebih kejam dan kompleks, dengan harapan dapat menundukkan apa yang ia anggap sebagai kekuatan aneh yang melindungi Juleha. Untuk eksekusi ketiga, Abdullah memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya. Ia mengatur agar Juleha diikat di tengah lapangan luas, dikelilingi oleh prajurit-prajurit terbaiknya. Abdullah sendiri bersiap dengan pedang legendarisnya, yang sebelumnya gagal melukai wanita itu. Ia juga membawa alat-alat berat yang dirancang khusus untuk. Abdullah berpikir bahwa serangan gabungan ini akan memastikan tidak ada celah bagi Juleha untuk selamat. Sebelum eksekusi dimulai, Abdullah berdiri di hadapan kerumunan warga, menyatakan dengan lantang, "Hari ini, tidak akan ada lagi keajaiban. Kalian akan melihat wanita ini tunduk di bawah kekuatan manusia." Warga yang menyaksikan peristiwa itu terdiam, sebagian besar mulai merasa ngeri dengan kebencian dan ambisi Abdullah yang begitu besar. Namun, di sisi lain, banyak juga yang penasaran apa yang akan terjadi kali ini. Saat Abdullah mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pedang legendaris itu, yang terkenal karena ketajamannya, tiba-tiba terpental dari genggamannya seperti terlempar oleh kekuatan yang tak terlihat. Abdullah terhuyung mundur, tak percaya dengan apa yang ia alami. Belum sempat ia memahami apa yang terjadi, langit yang semula cerah mendadak berubah menjadi gelap. Angin kencang bertiup, menciptakan suara yang menderu di sekeliling mereka. Suasana menjadi semakin mencekam ketika bumi mulai bergemuruh, seolah-olah tanah di bawah kaki mereka memberikan peringatan. Beberapa orang yang menyaksikan tiba-tiba jatuh berlutut karena merasa lemas, bahkan ada yang lumpuh karena ketakutan yang luar biasa. Di tengah-tengah kekacauan itu, Abdullah mendengar sebuah bisikan di telinganya, seperti suara yang datang dari tempat yang tak terlihat. "Wahai manusia sombong, bertaubatlah sebelum ajalmu tiba. Kekuasaan bukan milikmu, melainkan milik Tuhan yang Maha Perkasa." Bisikan itu menggema di benaknya, membuat tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Abdullah merasa ketakutan yang mendalam, bukan karena ancaman manusia, tetapi karena kehadiran kekuatan ilahi yang tak terlihat. Setelah peristiwa itu, Abdullah jatuh terduduk di tanah. Pedangnya yang terpental tergeletak beberapa meter darinya, tetapi ia tak sanggup bangkit untuk mengambilnya. Tubuhnya lunglai, dan matanya menatap kosong ke arah Juleha, yang masih berdiri dengan tenang di tempatnya. Abdullah merasa dirinya kecil, tidak berdaya, dan tak berarti di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuatannya sendiri. Seluruh kebanggaan dan kesombongannya runtuh dalam sekejap. Tangannya yang gemetar mulai menutupi wajahnya, sementara air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Abdullah, yang selama ini dikenal sebagai algojo tak kenal ampun, kini hanyalah seorang pria yang kehilangan semua kepercayaan dirinya. Kata-kata yang ia dengar dalam bisikan tadi terus bergema di kepalanya, memukul kesombongannya hingga hancur berkeping-keping. Ia mulai menyadari bahwa semua kekuatan yang ia banggakan selama ini hanyalah ilusi belaka. Dalam kondisi yang tak berdaya, Abdullah akhirnya menyerah. Ia menangis dengan penuh penyesalan, berlutut di hadapan langit gelap yang menjadi saksi kejatuhannya. Mulutnya mengucapkan doa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kesombongan.
Ya Allah, jika Engkau memang ada, ampunilah dosaku. Aku tidak tahu apa yang kulakukan selama ini, ucapnya dengan suara serak. Dalam momen itu, Abdullah mengalami titik balik dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa semua kehormatan, kekuatan, dan rasa bangga yang ia miliki hanyalah fata morgana yang tidak berarti di hadapan kekuasaan Allah. Abdullah kemudian berjalan mendekati Juleha, yang tetap berdiri dengan ketenangan luar biasa, dan berkata, "Maafkan aku. Aku telah salah menilaimu. Kau benar, hanya Allah yang memiliki kuasa atas hidup dan meninggal." Air mata terus mengalir di wajah Abdullah, menandai awal dari pertobatannya. Ia bersumpah untuk meninggalkan kehidupan lamanya sebagai algojo, dan memulai perjalanan baru sebagai seorang hamba yang tunduk kepada Allah. Setelah semua keajaiban yang terjadi, Juleha akhirnya dibebaskan dari hukuman meninggal dan diberi kesempatan untuk kembali ke tanah airnya. Namun sebelum meninggalkan penjara, Juleha meminta waktu untuk berbicara dengan Abdullah. Dalam pertemuan terakhir mereka, Juleha yang selama ini bersikap tenang dan rendah hati menyampaikan pesan mendalam kepada sang algojo yang telah berubah. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, dan tidaklah suatu jiwa dapat meninggal kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang ditentukan waktunya. Ali Imran 145. Kemeninggoyan bukan berada di tangan manusia, tetapi sepenuhnya di bawah kuasa Allah. Abdullah mendengarkan dengan kepala tertunduk, matanya memerah karena menahan tangis. Juleha melanjutkan, kesombongan terhadap kekuatan hanya akan membawa kehancuran. Berserah dirilah sepenuhnya kepada Allah, maka engkau akan melihat bagaimana kasih sayangnya melindungimu. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat melawan kehendaknya. Kata-kata itu menggema di hati Abdullah, seperti suara lembut yang memecah batu keras yang selama ini menyelimuti jiwanya. Setelah Juleha kembali ke tanah kelahirannya, Abdullah yang dulunya dikenal sebagai algojo kejam mulai menjalani hidup yang berbeda. Ia meninggalkan profesi algojonya dan mulai menata hidup sebagai seorang hamba Allah yang taat. Abdullah memohon ampun atas semua dosa-dosanya di masa lalu, termasuk nyawa-nyawa yang telah ia ambil dengan tangan dinginnya. Setiap hari, ia menyempatkan diri untuk berdoa, membaca Al-Quran, dan mencari ilmu agama dari ulama setempat. Abdullah tidak lagi menjadi sosok sombong yang bangga dengan kekuatan dan senjatanya. Sebaliknya, ia berubah menjadi pribadi yang rendah hati, penyayang, dan penuh kasih. Warga di sekitarnya mulai melihat perubahan besar dalam diri Abdullah, dan mereka yang dulu takut padanya kini menghormatingnya sebagai seseorang yang telah menemukan jalan hidupnya. Perubahan Abdullah menjadi bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang pernah berada di jalan kesesatan. Sementara itu, Juleha kembali ke kampung halamannya di Jawa Barat. Kehadirannya disambut dengan air mata bahagia oleh keluarga dan warga desa yang telah lama merindukannya. Juleha membawa banyak hikmah dari perjalanan beratnya di negeri orang. Ia menceritakan kepada orang-orang di desanya bagaimana Allah menyelamatkannya dari kemeninggoyan dengan cara-cara yang tak terduga. Warga desa mendengarkan kisah Juleha dengan penuh kekaguman, dan banyak yang mulai memperdalam ibadah serta zikir setelah mendengar kisah luar biasa itu. Bagi Juleha, pengalaman hidupnya menjadi bukti nyata bahwa keajaiban Allah itu nyata, dan siapapun yang berserah diri sepenuhnya kepadanya akan mendapatkan pertolongannya, meskipun dalam situasi yang tampaknya mustahil. Juleha mengajarkan kepada semua orang di sekitarnya bahwa keimanan dan tawakal adalah senjata terkuat seorang hamba. Kisah Juleha juga memberikan pelajaran mendalam tentang kekuatan zikir dan tawakal. Dalam situasi di mana manusia tidak lagi memiliki kendali atas nasibnya, hanya keimanan dan hubungan dengan Allah yang mampu memberikan kekuatan sejati. Zikir yang dilakukan oleh Juleha setiap saat menjadi jembatan yang menghubungkannya dengan Sang Pencipta. Sementara itu, tawakalnya, kesediaan untuk menyerahkan segalanya kepada Allah tanpa ragu, menjadi perisai yang melindunginya dari ancaman maut. Abdullah, yang awalnya menganggap semua ini hanyalah mitos, akhirnya menyadari bahwa zikir dan tawakal bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh senjata atau kekuatan manusia. Keajaiban yang terjadi pada Juleha menjadi pengingat bagi semua orang bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang berserah diri kepadanya. Pada akhirnya, kisah Juleha dan Abdullah menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang mendengarnya.
Juleha, seorang wanita sederhana yang hanya berserah kepada Allah, menjadi bukti nyata bahwa keajaiban masih ada, bahkan di tengah dunia yang penuh ketidakadilan. Abdullah, seorang algojo yang selama ini hidup dalam kesombongan, menjadi contoh bagaimana hidayah Allah dapat menyentuh hati yang paling keras sekalipun. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 145, yang diingatkan oleh Juleha, terus terngiang di kepala Abdullah, dan tidaklah suatu jiwa dapat meninggal kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang ditentukan waktunya. Kisah ini mengajarkan bahwa semua kekuatan di dunia, seberapapun hebatnya, tidak akan pernah mampu melawan kehendak Allah. Hanya dengan berserah diri kepadanya, manusia dapat menemukan kedamaian sejati dan keselamatan. Abdullah kini hidup sebagai bukti nyata bahwa kasih sayang Allah tidak berbatas dan selalu tersedia bagi siapa saja yang mau membuka hati mereka.